terlentang, jatuh, perih, kesal. Ibu Pertiwi, engkau pegangan dalam perjalanan janji pusaka dan sakti, tanah tumpah darahku, makmur dan suci. Hancur badan, tetap berjalan. Jiwa besar dan suci membawa aku padamu. Baharudin Yusuf Habibie, mari kita bahas kembali tentang tokoh inspiratif ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada beliau dan menjadikan warisan yang sudah ditinggalkan beliau kepada negeri ini untuk kita teruskan dan mengambil manfaat beliau yang bisa kita tiru untuk sekarang dan untuk penerus kita nantinya. Baharudin Yusuf Habibie yang biasa dikenal sebagai B.J. Habibie adalah seorang tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Beliau dikenal sebagai insinyur aeronautika di kelas dunia. Lalu beliau juga adalah Presiden ketiga Republik Indonesia yang menjabat selama 1 tahun 5 bulan. Lalu beliau juga adalah Wakil Presiden ke-7 Indonesia yang menjabat selama 2 bulan 7 hari pada tahun 1998 dan pernah menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Indonesia keempat tahun 1978 sampai 1998. Termasuk jabatan pemimpinan pemerintahan yang terbilang pendek pada masanya. Namun, walau sangat pendek masa jabatannya, beliau mampu bekerja dengan sangat baik dan terbilang sangat profesional terhadap kepercayaan yang telah diberi rakyat kepadanya. Walau pada masa itu pula banyak kritik yang tidak menyukai beliau, tapi beliau tetap lapang menerima kritik tersebut. Karena memang itulah demokrasi. Tidak selalu baik, kritiknya pun diterima dengan baik. Karena itulah arti dari kenegarawanan. Beliau juga adalah pelopor transisi demokrasi pasca Orde Baru. Kehidupan beliau mencerminkan perpaduan antara kejeniusan ilmiah, fisik teknologi, reformasi politik, dan kisah cinta legendarisnya dengan Ibu Hasri Ainun Besari, yang tidak lain adalah istri beliau sendiri. Beliau lahir pada tahun 1936 pada tanggal 25 Juni di Parepare, Sulawesi Selatan, saat Indonesia masih di bawah kekuasaan kolonial Hindia Belanda. Beliau adalah anak keempat dari 8 bersaudara, lahir dari pasangan Alwi Jalil Habibie, yaitu seorang ahli pertanian keturunan Bugis dan Gorontalo, dan sang ibu Raden Ayu Tuti Marini Puspowardojo, seorang wanita Jawa Ningrat dari Yogyakarta. Keluarga beliau terbilang hidup sangat sederhana, namun kaya akan nilai budaya dan agamanya. Ayah beliau hanya mengelola perkebunan kopi dan peternakan sapi serta kuda, namun sangat dikenal religius dan sering sekali membaca Al-Quran pada setiap malam hari. Akibatnya, beliau pada saat kecil sudah mampu membaca Al-Quran pada usia 3 tahun dan menunjukkan kecerdasan dan ketenangan saat sejak dini. Ada fakta menarik terhadap kedua orang tua beliau ini, yaitu ibu beliau sangat berperan besar terhadap beliau untuk menanamkan disiplin dan semangat untuk selalu belajar. Lalu ayah beliau selalu mengajarkan pentingnya kerja keras dan ketekunan. Inilah salah satu penyebab terbentuknya karakter beliau yang sangat berguna untuk masanya nanti. Lalu pada tahun 1950, kehidupan beliau berubah drastis saat ayahnya meninggal dunia secara tiba-tiba terkena serangan jantung pada saat sedang beribadah. Pada waktu itu, usia beliau baru memasuki usia 14 tahun. Tragedi inilah yang memaksa keadaan keluarga untuk berpindah tempat tinggal ke daerah Bandung, Jawa Barat pada masa itu untuk mencari kehidupan yang baru. Ada fakta yang menarik pada keluarga beliau ini setelah sang ayah wafat, yaitu keluarga beliau sangat dikenal hemat, sering tawar-menawar harga barang untuk kebutuhan, yang membentuk pola asuh terbuka dan kritis yang diterapkan oleh sang ibu pada anak-anaknya kelak, tidak terkecuali kepada beliau sendiri. Di Bandung, beliau bersekolah di Government Middelburg, atau pendidikan ini pada masa itu setara dengan sekolah menengah pertama pada masa sekarang. Lalu kemudian beliau menempuh pendidikan di SMA Kristen Dago. Disinilah ia pertama kali bertemu dengan Hasri Ainun Besari, yang kelak nantinya akan menjadi jodoh setia beliau.
Namun saat itu beliau hanya lebih fokus pada pendidikan dan hobi membuat model pesawat dari kayu. Beliau pada masa itu hanya tertarik pada teknologi saja sejak remaja pada saat itu. Beliau pada masa itu sangatlah unggul dalam matematika dan sains dan selalu menjadi yang terbaik di kelasnya pada masa itu. Pada tahun 1954, beliau memulai studinya di Institut Teknologi Bandung atau biasa dikenal ITB. Beliau mengambil jurusan teknik di sana, tetapi hanya bertahan 6 bulan karena pada saat itu adanya dorongan dari Presiden Soekarno dan keluarganya untuk menempuh pendidikan dan menimba ilmu di luar negeri di Technische Hogeschool Delft di Belanda pada tahun 1955. Namun pada saat itu, terdapat konflik antara Indonesia dan Belanda terkait konflik Irian Barat yang kini adalah Papua atau Irian Jaya, yang memaksa beliau untuk pindah pendidikan lagi di Aachen, Jerman pada tahun yang sama, yaitu tahun 1955. Di sana beliau mengambil jurusan teknik penerbangan atau disebut aeronautika dan menunjukkan bakat yang sangat luar biasa karena di sana beliau lulus sebagai diploma engineer pada tahun 1960 dengan nilai yang hampir sempurna pada umur 24 tahun, lalu menyelesaikan disertasi doktoralnya pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. Summa cum laude adalah predikat yang menunjukkan prestasi akademik yang sangat tinggi, di mana mahasiswa tidak pernah mengulang mata kuliah dan selalu memiliki nilai sempurna di semua mata kuliah yang diambil, dengan mendapatkan gelarnya yaitu Doktor Engineer dengan nilai rata-rata sempurna di umurnya 29 tahun. Namun, selama pendidikannya yang sempurna itu, beliau selalu hidup sederhana, lalu sering sekali bekerja paruh waktu untuk membiayai kuliah dan keluarganya waktu itu. Karena nyatanya, selama beliau menempuh pendidikan di sana, beliau sama sekali tidak memakai beasiswa. Tetapi bukan berarti beliau tidak mampu mendapatkan beasiswa itu sendiri, tetapi itu adalah pola didikan yang diterapkan oleh sang ibu kepada beliau dan sebagai janji sang ibu kepada almarhum ayahnya agar selalu bekerja keras untuk menempuh apapun yang ia mau. Selama pendidikan beliau di sana, beliau menjadi asisten riset di bawah Hans Ebner. Hans Ebner adalah seorang profesor di Jerman Aachen. Dia terlibat dalam penelitian tentang statik pesawat dan teori geser. Selama di Jerman, beliau memiliki sahabat bernama Lim Keng-ki yang sudah terjalin sejak beliau menempuh pendidikan di SMA Kristen Dago di Bandung pada masa itu. Perlu kita ketahui, Lim Keng-ki lah yang ternyata menginspirasi beliau untuk menempuh pendidikan ke Jerman untuk mengambil studi jurusan penerbangan di sana. Lim Keng-ki adalah seorang asli Sunda, bahkan logat Sundanya pun sangat kental. Lim Keng-ki sendiri bukan hanya sahabat atau penasehat spiritual beliau, tetapi saat itu juga sebagai penyelamat beliau pada saat beliau sedang kelaparan sewaktu menempuh pendidikan di Jerman pada masa itu, dan selalu memberikan beliau bantuan dan pinjaman uang ketika kiriman dari tanah air tersendat saat itu. Lim Keng-ki wafat pada tahun 2011 pada tanggal 2 Mei. Persahabatan ini mencerminkan toleransi beliau dan menjadikan persahabatan lintas etnis yang sangat kuat terhadap beliau dengan Lim Keng-ki. Lalu pada tahun 1962, saat cuti sakit selama 3 bulan di Indonesia, beliau kembali bertemu dengan Ibu Ainun di Bandung. Lalu, hubungan mereka berkembang cepat, dan mereka menikah pada tahun 1962 pada tanggal 12 Mei dalam upacara yang memadukan tradisi Jawa dan Gorontalo. Saat itu, Ibu Ainun sudah menjadi seorang dokter. Lalu setelah itu, Ibu Ainun mendampingi beliau kembali ke Jerman, di mana mereka hidup hemat sambil menghadapi tantangan sebagai pasangan muda pada masa itu. Lalu, pada tahun 1963, mereka dikaruniai seorang anak putra yang diberi nama Ilham Akbar, dan pada tahun 1964, lahirlah seorang putra dan diberi nama Tahrek Kemal. Pada masa itu, Ibu Ainun sering sekali membantu beliau menerjemahkan dokumen teknis dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris. Ibu Ainun sangat berperan aktif dalam karir beliau pada masa itu. Bahkan, kisah cinta mereka sangatlah penuh pengorbanan dan menjadi inspirasi nasional Indonesia melalui film yang bernama Habibie dan Ainun pada tahun 2012. Pada tahun 1965, setelah beliau lulus doktor, beliau bergabung dengan Messerschmitt Bölkow Blohm atau disingkat MBB di Hamburg, Jerman. Di sanalah beliau memulai sebagai insinyur riset dan naik menjadi manajer menengah hingga tahun 1974. Di MBB, ia mengembangkan 3 kontribusi ilmiah revolusioner yang masih digunakan dalam industri penerbangan hingga sekarang, yaitu Habibie Factor,
yaitu teori termodinamika struktur untuk memprediksi perilaku material pesawat di bawah tekanan ekstrim dan meningkatkan keamanan desain pesawat. Yang kedua, Habibi Theorem, yaitu pendekatan matematis untuk desain konstruksi pesawat yang lebih ringan dan efisien. Yang ketiga, Habibi Method, yaitu metode aerodinamika untuk optimasi performa pesawat. Teori-teori beliau inilah yang diterapkan dalam pengembangan pesawat di Airbus A300B pada masa itu dan menjadikan beliau insinyur terpandang di Eropa. Teori beliau ini menganalisis retakan atau biasa disebut crack propagation pada struktur pesawat dan membuat beliau mendapat julukan Mr. Crack di kalangan insinyur dunia. Lalu, pada saat itu juga, beliau mendapatkan tawaran yang menggiurkan dari jenis pesawat Boeing dan Airbus, namun ditolak oleh beliau. Beliau lebih memilih setia pada visinya, yaitu kembali ke Indonesia. Meski tawaran di Indonesia memiliki gaji yang terbilang tidak sebanding dengan keahlian beliau saat itu, beliau tetap setia memilih tawaran untuk ke Indonesia, karena nyatanya beliau sudah memiliki hak paten terhadap teori-teori yang beliau cetuskan hingga sekarang. Itulah mengapa beliau tetap memilih kembali ke Indonesia. Pada tahun 1974, beliau kembali ke Indonesia atas undangan Presiden Indonesia saat itu, yaitu Bapak Soeharto. Beliau menganggap Bapak Soeharto ini sebagai ayah pengganti setelah kematian ayahnya. Karena Bapak Soeharto saat kematian ayah beliau, Bapak Soeharto sempat hadir di tempat tinggal beliau ketika dukanya ditinggal sang ayah kandungnya saat itu. Bahkan saat sang ibu pun telah berpulang, Bapak Soeharto pun sempat datang juga ke tempat tinggalnya saat dukanya ditinggal sang ibu. Beliau kembali ke Indonesia atas undangan Presiden Soeharto. Awalnya diminta menjadi asisten khusus di Pertamina di bawah pimpinan Ibnu Sutowo untuk mengembangkan teknologi nasional pada masa itu. Pak Habibie, seberapa pentingnya bagi Anda untuk bertemu Pak Harto? Soalnya begini, ayah saya tahun 50 meninggal tiba-tiba di Makassar waktu sedang memimpin sholat Isya. Dia imam. Dia mengatakan Allahu Akbar, meninggal di situ. Yang menutup mata ayah saya dan memanjatkan doa. Dan setelah itu mempersiapkan pemakaman dan sebagainya. Adalah seorang muda yang ramah, yang ganteng dan terbuka, namanya Letnan Kolonel Soeharto. Dan bukan itu saja. Waktu almarhumah ibu saya sakit dan meninggal, ada juga Pak Harto yang membereskan, membantu. Jadi Anda bisa mengerti bahwa saya dan seluruh keluarga saya dan juga pesan dari almarhumah ibu saya kepada saya sendiri. Orang ini orang baik. Kamu jangan sekali-kali tinggalkan. Karena itu saya rindu. Bukan karena saya harapkan sesuatu. Tidak. Saya mau menilai orang tua yang 15 tahun lebih tua dari saya. Dan mau mengetahui bagaimana keadaan. Bagaimana perasaan saya
mendapat berita beliau diopname, gitu. Bagaimana? Saya kan manusia seperti Anda semua yang punya perasaan dan beragama dan berbahasa. Wajar saja kok. Tidak ada alasannya. Pada tahun 1976, beliau ditunjuk sebagai CEO Industri Pesawat Terbang Nusantara atau yang disebut IPTN pada masa itu, yang sekarang lebih dikenal dengan PT Dirgantara Indonesia. Di bawah kepemimpinan beliau, PT IPTN ini telah memproduksi helikopter yang berlisensi dari Aerospatiale, yaitu Aerospatiale SA330 Puma, dan yang paling membanggakan yaitu pesawat turboprop N250 Gatot Kaca, yaitu pesawat penumpang pertama buatan Indonesia yang terbang perdana pada tahun 1995 pada tanggal 10 Agustus. Pesawat N250 Gatot Kaca ini menjadi sorotan utama dunia pada masa itu, karena pada saat itu Indonesia tidak mampu memproduksi motor atau mobil dengan sendiri, namun mampu memproduksi dan membuat pesawat penumpang, yaitu N250 Gatot Kaca. Ditambah pada masa itu, masyarakat Indonesia penuh kritikan ke pemerintah karena anggaran terlalu fokus pada bidang teknologi, bukan berfokus pada pendidikan dan ekonomi yang lainnya. Ditambah kedekatannya dengan Bapak Soeharto, yaitu presiden saat itu, membuat beliau dianggap bagian dari elit Orde Baru, meski nyatanya beliau hanya fokus pada teknologi ketimbang politik. Dan yang banyak kita tidak ketahui, proyek N250 Gatot Kaca ini ternyata beliau juga sering mendanai proyek ini dari kantong pribadinya. Itu menunjukkan bahwa beliau sangat komitmen pada kemajuan teknologi Indonesia. Bahkan saat penerbangan awal N250 Gatot Kaca ini jika gagal terbang pada masa itu menjadi nasib buruk untuk Indonesia. Namun, khususnya beliau sangat yakin kalau Indonesia mampu. Dan nyatanya penerbangan N250 Gatot Kaca ini pun berhasil terbang dengan baik dan membuktikan kritik dunia dan masyarakat dalam negeri itu sendiri. Namun, meski dianggap canggih karena N250 Gatot Kaca menggunakan teknologi fly-by-wire. Fly-by-wire sendiri adalah sistem kendali yang menggunakan sinyal elektronik untuk mengirimkan perintah dari pilot ke permukaan kontrol pesawat. Namun, proyek yang membanggakan ini gagal diteruskan atau dikomersialkan pada saat itu, disebabkan akibat krisis moneter yang terjadi pada tahun 1977 dan tekanan IMF untuk menghentikan pendanaan pada proyek tersebut. Visi beliau pada masa itu kembali ke Indonesia sebenarnya adalah mengubah Indonesia dari negara agraris menjadi pemain industri strategis. Itulah mengapa beliau tetap kekeh kembali ke Indonesia. Pada tahun 1978, beliau diangkat menjadi Menteri Riset dan Teknologi hingga tahun 1998. Pada saat menjadi Menteri Riset dan Teknologi, beliau telah meluncurkan beasiswa seperti Overseas Fellowship Program atau disingkat OFP, lalu Science and Technology for Industrial Development atau disingkat STIDE. Pemberian beasiswa ini bertujuan untuk mencetak talenta STEM. STEM adalah sebuah talenta yang memiliki kemampuan di bidang sains, teknologi, perancangan, dan matematika untuk mendorong industrialisasi nasional.
Lalu pada tahun 1997 sampai 1998, krisis moneter yang terjadi di Asia saat itu menghancurkan ekonomi Indonesia yang memicu gerakan aksi demonstrasi, kerusuhan, dan tekanan politik yang memaksa Presiden Soeharto mundur dari jabatannya pada masa itu. Beliau pun diangkat sebagai wakil presiden pada tahun 1998, tanggal 10 Maret, namun hanya menjabat 71 hari menjadi wakil presiden. Lalu pada tahun yang sama, tanggal 21 Mei, setelah Soeharto dilengsarkan oleh rakyat, beliau dilantik menjadi Presiden Indonesia yang ketiga dan memimpin selama 517 hari. Terbilang sangat pendek dalam sejarah kepemimpinan di Indonesia sebagai Presiden dan Wakil Presiden saat itu. Pada saat beliau menjadi Presiden pun, beliau dihadapkan oleh tantangan yang sangat besar saat itu, yaitu stabilitas ekonomi, tekanan politik, dan transisi demokrasi. Indonesia oleh Bapak B.J. Habibie. Sebelum memangku jabatan presiden, saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Untuk mengadakan reformasi ini, namun demikian berhenti. Di tengah krisis saat beliau menjadi presiden waktu itu, beliau meluncurkan reformasi yang terbilang sangat berani, yaitu kebebasan pers. Beliau menghapuskan sensor pers dan membuat media jurnalis menjadi berkembang saat itu, dan menjadi langkah awal kebebasan pers saat itu sebagai hak kebebasan berpendapat. Lalu menghapus fungsi ABRI, yaitu beliau mengurangi peran militer dalam politik yang menjadi langkah awal menuju demokrasi. Lalu menggelar pemilu multipartai pertama semenjak tahun 1955 yang menandai era reformasi. Lalu beliau melahirkan Undang-Undang Nomor 23/1999 tentang otonomi daerah. Melalui undang-undang ini, gejolak disintegrasi yang diwariskan Orde Baru saat itu berhasil diredam, karena tanpa Undang-Undang Nomor 23/1999 tentang otonomi daerah ini, Indonesia akan bernasib sama seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Lalu beliau mendirikan Bank Mandiri yang menggabungkan 4 bank milik BUMN menjadi satu untuk menyelamatkan sistem perbankan dari kolaps saat itu. Lalu beliau berhasil mengurangi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari awalnya Rp16.800 menjadi Rp6.550 melalui beberapa strategi yang inovasi dan efektif dengan mengambil langkah-langkah, yaitu mendirikan Bank Mandiri dan memisahkan Bank Indonesia dari pemerintahan menjadi independen untuk memperkuat nilai tukar rupiah. Namun, reformasi demokrasi yang terbilang berani ini, ada keputusan beliau yang terbilang berani juga dan menjadi sasaran kritik yang sangat keras terhadap kepemimpinan beliau saat itu, yaitu mengizinkan referendum Timur Timur pada tahun 1999, tanggal 30 Agustus, yang menghasilkan kemerdekaan di wilayah tersebut atau berpisah dari negara Indonesia dan menjadi negara Timor Leste. Keputusan ini terbilang memang sangat demokratis, namun keputusan tersebut juga memicu kekerasan oleh milisi pro-Indonesia di Timur Timur saat itu yang menewaskan ratusan orang. Beliau pun dikritik sangat keras karena mengantisipasi dampak keamanan, namun beliau tetap bersikeras pendapat referendum itu adalah bagian dari wujud keadilan demokrasi. Ditambah lagi, terdapatnya skandal korupsi Bank Bali yang merugikan negara senilai 564 miliar rupiah pada saat itu. Lalu di masa beliau ini juga masih ada krisis pangan pada masa itu, menambah memburuknya citra beliau pada saat itu. Akibatnya terpisah Timur Timur dari Indonesia, ditambah tekanan demonstrasi publik saat itu. Akhirnya pada sidang MPR pada tahun 99 tanggal 13 November, beliau berpidato tentang pertanggungjawaban beliau, namun ditolak oleh MPR. Kepemimpinan beliau pun berakhir dan kembali menjadi warga Indonesia biasa dan kembali bermukim di Jerman. Perlu diketahui, penyerahan kekuasaan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia saat itu menjadi satu-satunya sikap presiden yang pertama di Indonesia yang menyerahkan kekuasaannya menjadi presiden secara damai dan melalui proses demokratis.
banyak saya menolak Habibie dan Wiranto itu banyak kebijakan-kebijakan yang membuat jelek ekonomi kita. Terutama pada bidang asuransi juga banyak yang kurang bagus ya. Apalagi di bursa efek ini banyak yang indesnya sampai hampir angka 0 gitu. Kami menolak B.J. Habibie karena memang dia merupakan dari kelanjutan dari Orde Baru dan dia juga mengikuti Pak Harto sebagai guru besarnya selama lebih dari 32 tahun dan sudah banyak sekali kesalahan-kesalahan memang Habibie lakukan, terutama masalah-masalah pembelian kapal perang dari Jerman yang mengangkangi rakyat dari semuanya, dan dia sendiri juga punya tim sukses yang benar-benar menggunakan uang rakyat untuk money politik dalam pemilihan presiden ini. Setelah lengser dari kepresidenan Indonesia saat itu, beliau lebih menghabiskan banyak waktunya di negara Jerman, menjauhi dari politik aktif di Indonesia. Beliau mendirikan Habibie Center pada tahun 1999. Pada tanggal 10 November tahun 1999, beliau mendirikan sebuah lembaga Habibie Center, yaitu sebuah lembaga independen yang didirikan langsung oleh beliau sendiri. Lembaga ini bertujuan untuk memajukan modernisasi dan demokratisasi di Indonesia, serta menjadikan pusat penelitian, pendidikan, dan advokasi kebijakan publik. Habibie Center memiliki dua misi utama, yaitu yang pertama, menciptakan masyarakat demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan yang kedua, yaitu sebagai promosi pengelolaan sumber daya manusia serta sosialisasi teknologi. Lembaga ini juga sangat dikenal sebagai pusat diskusi untuk isu-isu strategis nasional dan internasional, serta berperan besar dalam mendorong reformasi politik dan sosial di Indonesia. Lalu selama beliau menjauh dari politik aktif Indonesia pada masa itu, juga sering menulis dan membuat buku, salah satunya yaitu Detik-Detik yang Menentukan yang terbit pada tahun 2006. Buku ini merekam perjalanan kepresidenannya dan transisi reformasi saat beliau menjabat di pemerintahan Indonesia.
Bahkan, beliau pun pernah menjadi penasihat bagi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan sering kali memberikan ceramah tentang teknologi dan demokrasi kepada masyarakat Indonesia saat beliau sudah tidak memimpin di pemerintahan. Lalu ada pukulan terberat bagi beliau saat itu, yaitu kepergian istri tercinta Ibu Ainun pada tahun 2010 tanggal 22 Mei. Saat itu, beliau sangat kehilangan sekali sosok Ibu Ainun dan menyebutnya sebagai kehilangan setengah jiwanya. Kehilangan sosok Ibu Ainun ini membuat beliau menulis sebuah buku yang berjudul Habibie dan Ainun yang terbit pada tahun 2010, tepatnya 30 November. Ini dilakukan oleh beliau untuk mengenang sang istri tercinta dan untuk menghilangkan rasa sepinya yang ditinggalkan sang istri tercinta saat itu. Lalu pada tahun 2019 pada tanggal 11 September, pukulan berat untuk rakyat Indonesia karena beliau yang bernama lengkap Bapak Baharudin Yusuf Habibie telah wafat akibat penyakitnya yaitu gagal jantung. Beliau wafat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Indonesia pada usia 83 tahun dan dimakamkan kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dimakamkan di samping makam Ibu Ainun sesuai permintaan beliau semasa hidupnya. Ini juga alasan mengapa Ibu Ainun diperbolehkan saat itu oleh beliau agar Ibu Ainun dimakamkan di makam pahlawan Kalibata, Jakarta. Setelah kepergian beliau ini, banyak peninggalan yang diberikannya kepada bangsa Indonesia ini, yaitu salah satunya Wisma Habibie Ainun yang merupakan rumah pribadi sekaligus rumah kepresidenan Bapak B.J. Habibie dan Ibu Ainun yang dibuka untuk umum sebagai museum. Langkah ini diambil agar lebih banyak orang yang bisa mengenal perjalanan hidup dan nilai-nilai yang dijunjung Presiden ketiga Indonesia beserta istrinya. Lalu warisan teknologi dan demokrasi. Bapak Habibie dikenang sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena visinya membangun industri yang strategis seperti IPTN, sekarang Dirgantara, PT PAL, dan PT Pindad. Meski proyek N250 Gatot Kaca gagal komersial saat itu, pesawat itu tetap menjadi simbol ambisi negara Indonesia di panggung global nantinya. Lalu, sebagai jabatan presiden yang sangat singkat, masa jabatannya waktu itu, reformasi kebebasan pers, otonomi daerah, dan pemilu demokratis menjadi fondasi demokrasi modern Indonesia saat ini. Lalu, peninggalan beliau yang sangat legendarisnya, yaitu kisah cinta beliau terhadap Ibu Ainun yang sangat menginspirasi jutaan orang. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Pada jenazah hormat serigala. B.J. Habibie adalah simbol perjuangan, kejeniusan, dan cinta dari pare-pare yang sederhana. Beliau menjelma menjadi insinyur kelas dunia, memimpin reformasi, dan suami yang sangat setia. Warisan teknologi canggihnya, demokrasi yang dia buat untuk negeri ini, lalu cintanya kepada Ibu Ainun, semua hidup hingga sampai kini di rakyat Indonesia. Seperti visi beliau, beliau membuktikan bahwa dengan ilmu dan tekad, Indonesia bisa melompat ke panggung dunia, dan beliau mengajarkan kita keterbukaan di atas nama demokrasi. Terlalu banyak artikel dan film yang kita dapatkan dari kehidupan beliau ini. Pertanyaannya, apakah kita sudah memanfaatkan warisan yang ditinggalkan beliau untuk sekarang ini? Menarik.